Oke, selamat siang semua. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas HPI, Hukum Perdata Internasional dari kasus yang ada di IDE. Jadi kita akan mulai mengenai kasusnya. Izin saya untuk share screen. Nah, di sini kasusnya adalah bahwa dijelaskan dalam tugas, yaitu ada suatu pernikahan yang dimana dilakukan pada saat pandemi, yang dimana para pihaknya yang pertama adalah Lee Kuan Mi, perempuan usia 27 tahun, warga negara Singapura. Kekasihnya Branimir Milosevic, laki-laki usia 30 tahun yang merupakan warga negara Serbia. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun dan berencana menikah di Singapura pada tanggal 20 Februari 2022. Nah, sebagai akibat pandemi, pernikahan virtual audio conference di Singapura itu diadakannya pernikahan menggunakan pernikahan virtual. Setelah dilakukan pernikahan, Branimir berniat mengganti status kependudukan dari lajang ke menikah dengan alat buktinya yaitu print out akta perkawinan virtual Singapura dan serta membawa versi digital yang diberikan paspor. Kemudian Branimir mendaftarkan permohonan pengesahan perkawinan di kantor catatan sipil Belgrade, Serbia. Namun dia dalam artian kantor catatan sipil Belgrade, Serbia ini tidak bisa memutuskan sah atau tidak perkawinan virtual sehingga bisa atau tidak didaftarkan. Nah, dalam hal ini telah terjadi suatu perkara HPI yang dimana di hukum Singapura itu perkawinan saat masa pandemi dapat dilakukan perkawinan virtual atau secara virtual. Di sana disebutkan bahwa hukum Singapura memiliki temporary measure for examination and registration of marriage act, yaitu tindakan sementara untuk akta upacara dan pencatatan perkawinan. Di mana saat melakukan pernikahan virtual, para pihak akan mendapatkan print out akta perkawinan, ya, yang dimana akta sah sepanjang akta digital dapat ditunjukkan dan diterbitkan di Dinas Kependudukan Singapura, yang hanya dapat dibuka dengan kode rahasia oleh pihak perkawinan. Kemudian, pengakuan perkawinan di Singapura berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan, yaitu menyangkut pada Lex Loci Registry, yang dimana ini adalah merupakan suatu kaidah HPI Singapura. Sedangkan di hukum Serbia, perkawinan yang sah dilakukan secara fisik. Para calon pengantin mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah, tidak terkecuali saat masa pandemik. Hal ini merupakan suatu kaidah intern dari forum, yaitu dari kaidah Serbia. Kemudian pendaftaran perkawinan atas dasar dokumen asli buku perkawinan yang disahkan pejabat berwenang. Keabsahan perkawinan memiliki sifat transnasional, dapat tidaknya didaftarkan perkawinan berdasarkan tempat pejabat berwenang melakukan pengesahan janji perkawinan yang berdasarkan Lex Loci Celebrationis. Ini merupakan suatu kaidah HPI dari Serbia. Nah, dalam keterangan soal, Serbia disebutkan adalah negara yang memperkenalkan renvoy. Berarti dalam hal ini, Serbia mengakui baik single ataupun double renvoy. Kemudian, dalam kasus tersebut, kita diasumsikan sebagai hakim yang memiliki kepentingannya, di mana salah satunya adalah kepentingan untuk melindungi para pihak untuk melakukan pengesahan perkawinan. Yang kedua adalah kepentingan untuk menegakkan hukum. Di sini ada dua kepentingan yang berbeda. Nah, maka dari soal kasus tersebut, kita bisa membagi ke dalam kaidah intern dan kaidah HPI. Yang pertama, kaidah Singapura, yaitu memiliki kaidah internnya temporary measure for examination and registration of ex-marriage act. Yang kedua, kaidah HPI-nya Singapura, yaitu pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan. Sedangkan untuk Serbia memiliki kaidah intern, yaitu bahwa perkawinan yang sah dilakukan secara fisik. Para calon pengantin mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah, tidak terkecuali masa pandemi. Serbia juga mempunyai kaidah HPI, yaitu di mana keabsahan perkawinan dapat atau tidaknya didaftarkan perkawinan berdasarkan tempat pejabat yang berwenang
melakukan pengesahan yang berdasarkan lex loci celebrationis. Dalam kasus penyelesaian ini, kami, kelompok, menganggap ada kepentingan untuk melindungi, mengabulkan permohonan dari para pihak yang menginginkan pengesahan perkawinan. Maka dalam kasus ini kami melakukan dengan kualifikasinya atau penyelesaian perkaranya itu dengan double renvoy. Yang dimana tahap pertama kita masuk ke dalam single renvoy-nya dulu. Pertama kita mencari forum. Dalam kasus ini, Branimir mendaftarkan permohonan yaitu di pengadilan Serbia. Maka forum yang dipilih adalah forum Serbia. Kemudian setelah kita melakukan atau menentukan forum, langkah kedua kita melihat kaidah dari intern atau kaidah HPI dari forum dulu. Yang pertama, kaidah forum itu dari Serbia mengacu pada HPI lex fori, yaitu lex loci celebrationis, di mana berdasarkan perbuatan hukum perkawinan dilakukan. Nah, karena mengacu pada lex loci celebrationis, maka kita akan merujuk ke hukum Singapura, yang dimana di sini akan menimbulkan Gesamtnomweisung, yaitu hukum asing dianggap seolah-olah dapat menyelesaikan perkara ini. Dari Serbia kita menuju ke Singapura. Kita menemukan lex causae pertama, hukum Singapura. Lalu tahap selanjutnya dalam lex causae pertama hukum Singapura, kita melihat kaidah HPI di Singapura, ya. Di mana kita ketahui bahwa kaidah HPI Singapura, pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan atau disebut lex loci registry. Dalam kasus tersebut, pemohon mendaftarkan pendaftaran pengesahan perkawinan yaitu di Serbia. Maka dalam hal ini akan terjadi remission yang dimana kaidah HPI Singapura merujuk ke hukum Serbia. Dalam hal ini terjadi Saknomweisung atau hukum semula, lex causae 2. Balik lagi dari Singapura, balik ke Serbia. Nah, hakim dalam lex causae 2, LC2, hakim belum berhenti sampai tahap situ. Ini baru terjadi adalah single renvoy. Tahap selanjutnya yaitu double renvoy. Karena kenapa melanjutkan? Hakim tadi dikatakan bahwa mempunyai tujuan bahwa untuk mengabulkan atau melindungi hak dari para pemohon, yaitu tentang perkawinan yang sah. Maka kalau stop sampai di Serbia atau single renvoy ini, tentunya akibat hukumnya berbeda. Bahwa pengesahan perkawinan dari para pemohon itu tidak akan dikabulkan. Maka hakim akan melakukan renvoy sekali lagi, dinamakan double renvoy, yang dimana dalam hukum Serbia, kita melihat lagi HPI Serbia yang akan menuju ke lex causae yang ketiga, yang dimana dari Serbia transform lagi atau transmisi lagi ke Singapura. Nah, sampai di Singapura, kita akan berbicara mengenai dari Serbia ke Singapura itu Gesamtnomweisung. Nah, tahap selanjutnya setelah sampai di LC3, kita harus merujuk ke kaidah intern dari LC3, yang dimana kaidah intern LC3 ini adalah hukum Singapura. Hukum Singapura dari Gesamtnomweisung, karena akan menujunya ke kaidah intern, maka kita harus mengatakan bahwa ini Saknomweisung. Dalam artian, LC3 di sini, Gesamtnomweisung dicari berdasarkan kaidah intern hukum Singapura menjadi Saknomweisung. Melihat kaidah intern dari Singapura, yaitu Temporary Measure of Subordination and Registration of Marriage Acts. Dalam hal ini, khususnya kasus double renvoy ini, hakim menerima renvoy dan hukum Singapura menjadi hukum untuk penyelesaian perkara yang akhirnya menuju ke kaidah intern hukum Singapura menjadi Saknomweisung, berlaku transmission ke hukum asing yang dipakai dalam penyelesaian perkara ini. Apa akibatnya bagi pemohon? Akibatnya permohonan pengesahan perkawinan yang dilakukan di pengadilan Serbia dapat diterima oleh pengadilan Serbia dengan alat bukti printout akta perkawinan virtual Singapura serta membawa versi digital yang diberikan passwordnya. Itu secara penyelesaian perkara dengan penyelesaian mengenai kaidah HPI tradisional. Maka yang pertama kita harus carinya forum. Forumnya di mana pengadilan didaftarkan ini, permohonan didaftarkan di forum Serbia. Maka forumnya adalah Serbia.
Tahap selanjutnya harus mencari unsur asing dan sifat transnasional. Lalu cari titik taut primernya, yaitu mengenai perbuatan hukum perkawinan di sini. Dengan alat bantunya yaitu kaidah intern forum, kualifikasi lex fori. Perkawinan yang sah dilakukan secara fisik para calon pengantin. Ini adalah kaidah intern dari hukum Serbia. Mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah, tidak terkecuali masalah pandemik. Nah, kemudian setelah mencari titik taut primer, kita harus cari titik taut sekundernya dengan cara melihat kaidah HPI forum tentang peristiwa perkawinan, yaitu keabsahan perkawinan memiliki sifat transnasional dan dapat atau tidaknya didaftarkan perkawinan berdasarkan tempat pejabat berwenang melakukan pengesahan, jadi perkawinan. Ini merupakan titik taut sekunder yang akan menuju ke lex causae, yaitu hukum asing yang dipakai untuk menyelesaikan perkara, yang dimana dari tadi forum Serbia, kita akan pindah beralih ke Singapura. Setelah pindah ke Singapura, kita akan melihat kaidah intern dari Singapura, yaitu di mana temporary measures for termination of catatan perkawinan dipakai untuk menyelesaikan perkara. Dalam hal ini, akibat hukum jika kita menggunakan HPI tradisional, itu permohonan dari para pihak akan dikabulkan oleh pengadilan Serbia. Itu cara penyelesaian kedua, menggunakan HPI tradisional. Cara penyelesaian yang ketiga, yaitu menggunakan single envoy. Yang tadi, yang pertama itu kan double envoy. Tentunya kita akan mendapatkan hasil yang dengan menggunakan double envoy. Single envoy itu ada 2 penolakan dan ada 2 penerimaan. Kita akan jelaskan masing-masing. 2 penolakan itu jika yang pertama hakim normal saja tidak ingin melakukan renvoy. Konfliknya adalah pada waktu forum menunjukkan lex causae yang dimana tadi Serbia ke hukum Singapura, maka penunjukannya dianggap sacrum visum, kembali ke kaidah intern forum. Dalam hal ini hakim menolak melakukan renvoy. Kaidah internal atau intern Serbia, pernikahan fisik itu wajib. Kedua, apabila forum menuju ke arah lex causae hukum Singapura, penunjukannya dianggap gesam non visum atau hukum asing. Kemudian, kaidah HPI Singapura, pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan lex loci registri. Kaidah HPI Singapura mengacu ke hukum Serbia. Nah, dalam hal ini, penunjukan kaidah HPI renvoy menuju kembali ke arah lex causae kedua forum, yaitu adalah hukum Serbia yang berlaku remission. Itu jika penolakan. Ada pula mengenai hakim menerima renvoy. Misalkan dalam remission, pada waktu forum, lex fori menuju ke lex causae hukum Singapura, dari Serbia, kaidah HPI-nya menuju ke lex causae hukum Singapura, kaidah HPI Singapura menuju ke forum lex loci registri, dikembalikan lagi ke Serbia, di mana pendaftaran perkawinan berdasarkan hukum tempat pendaftaran perkawinan Serbia. Dan penunjukannya dianggap faktor tertentu. Maka hakim dapat melihat ke kaidah intern lex causae kedua, yang di mana kaidah intern lex causae kedua adalah merujuk ke hukum Serbia, yaitu bahwa perkawinan yang sah dilakukan secara fisik, para calon pengantin mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah. Dalam hal ini adalah hakim menerima renvoy, berlaku sacrum visum, yaitu hukum kembali ke hukum awal, dan berlaku remission di sini. Kemudian penolakan kedua, yaitu misalkan forum lex fori yang sudah menunjuk lex causae dalam tradisi hukum Singapura, berdasarkan kaidah HPI Singapura, yaitu pengakuan perkawinan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan lex loci registri menuju ke Serbia. Nah, menunjuk lebih lagi ke lex causae kedua dan penunjukan dianggap sacrum visum, mencari kaidah intern dari Serbia. Di sini adalah hakim menerima renvoy. Kemudian untuk langkah single renvoy itu sama seperti yang double renvoy tadi, cuman langkahnya hanya 1 kali, di mana kita akan jelaskan bahwa langkah pertama menunjukkan lex causae Serbia, yaitu lihat kaidah HPI Serbia, forumnya Serbia, lihat kaidah HPI Serbia. Kaidah HPI Serbia menuju ke lex loci celebrationis, yang dimana dalam kasus ini pernikahan dilakukan secara virtual di hadapan pejabat, di mana di Singapura. Maka melihat dapat atau tidak didaftarkan perkawinan berdasarkan tempat pejabat yang berwenang melakukan pengesahan, mengacu ke hukum Singapura. Ada transmission dari Serbia ke Singapura. Lex causae yang baru, transmission di sini. Jika hakim menerima, penunjukan harus mengarah ke gesat non visum. Jadi tadi dari Serbia ke Singapura, gesat non visum. Kalau hakim menerima di situ, gesat non visum, maka kaidah HPI Singapura, perkawinan yang sah berdasarkan tempat permohonan register atau lex loci registri, akan kembali lagi ke hukum Serbia. Jadi dalam single renvoy, yang pertama adalah forumnya Serbia,
Kaidah HPI Serbia Lex Loci Celebrationis mengacu pada hukum Singapura Lex Causa 1. Kaidah HPI Singapura, pengakuan perkawinan berdasarkan hukum tempat permohonan pendaftaran yang sedang dilakukan, Lex Loci Registry. Kaidah HPI Singapura mengacu ke remission hukum Serbia. Balik lagi, kaidah intern hukum Serbia, setelah kita di Serbia, kita lihat kaidah internnya, perkawinan yang sah dilakukan secara fisik para calon pengantin, mengucapkan janji di hadapan pejabat nikah, tidak terkecuali pandemi. Maka hukum Serbia di sini yang dipakai, kaidah intern Serbia menyebutkan bahwa perkawinan yang sah harus secara fisik. Dalam artian bahwa akibat hukum dari buat untuk para pihak, permohonan pengesahan di Serbia akan ditolak. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai double renvoy, HPI tradisional, dan single renvoy mengenai kasus yang ada di IDE. Terima kasih.